ASSSI, yang kami hormati Ketua SLCC PGRI Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Paidi MTPD, yang kami hormati Ketua APKS PGRI Provinsi Bengkulu, Bapak Asep Suparman, SPI MPD, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada room meeting ini dalam acara webinar pemanfaatan aplikasi Secerdik untuk belajar dan berlatih soal P3K yang diselenggarakan pada hari ini Sabtu 10 April 2021 melalui room meeting. Baiklah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini yang akan kita lewati dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta lagu Mars PGRI. Setelah itu ada laporan kegiatan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pembacaan doa, dan langsung nanti kita akan menuju kepada acara inti, yaitu webinar pemanfaatan Secerdik untuk belajar dan berlatih soal P3K, serta sesi tanya-jawab. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Perkenalkan, nama saya Desi Sri Rahayu yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir, marilah bersama-sama kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars PGRI. Kepada seluruh tamu undangan dan peserta yang hadir di room meeting ini, dipersilakan duduk dengan sikap sempurna.
Terima kasih kepada tim IT. Selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang mana akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua SLCC PGRI Provinsi Bengkulu kepada Bapak Dr. Paidi MTPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur. Mari sama-sama kita haturkan ke Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat nikmat kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat nikmat itu alhamdulillah pagi tadi kita juga sudah melaksanakan sosialisasi dan insya Allah setelah lagi kita juga akan melaksanakan bimbingan teknis berkaitan dengan simulasi tes untuk ASN Formasi PPK. Selamat beriring salam juga sama-sama kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta selamat sore bagi yang menganut keyakinan lain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haryadi. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati narasumber pada kegiatan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari SLCC PGRI Lampung, kemudian dari PB Pusat, kemudian yang kami hormati Ketua PGRI dan Ketua SLCC yang mari sama-sama kita doakan. Tadi barusan yang bersangkutan Bapak Atut mengalami kecelakaan, semoga lekas pulih kembali. Dan kepada rekan kami, mitra kami, Ketua APKS, Bapak Asep Suparman, Magister Pendidikan, serta Bapak dan Ibu semua yang mengikuti kegiatan BIMTEK simulasi tes ASN formasi PPK. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan bahwa nama kegiatan kita adalah bimbingan teknis simulasi tes ASN formasi PPK dengan menggunakan aplikasi Si Cerdik yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan kita dari PG SLCC PGRI Lampung. Kemudian adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah memberikan informasi kepada rekan-rekan seluruh anggota guru yang masih GTT dan PTT, mudah-mudahan mendapatkan bayangan gambaran seputar nanti teknis pelaksanaan tes ASN formasi PPK. Kemudian selain itu juga pada kesempatan ini kami berharap bisa memberikan latihan yang kiranya nanti bisa menjadi salah satu media ya untuk melatih rekan-rekan yang honorer pada saat untuk pelaksanaan tes yang sesungguhnya. Kemudian waktu pelaksanaan kita lakukan saat ini sore ini adalah lanjutan dari kegiatan sosialisasi yang alhamdulillah sudah kita lakukan pagi hari tadi. Kemudian untuk peserta kegiatan ini secara umum masih peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pagi tadi, di mana teknis kita untuk yang bimbingan teknis ini semuanya kita lakukan secara daring, di mana nanti diharapkan teman-teman dari honorer bisa mengikuti aplikasi menggunakan Si Cerdik, dan ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan kepada rekan-rekan sekalian sebelum nanti mengikuti tes yang sesungguhnya. Harapannya melalui kegiatan ini teman-teman honorer mendapatkan gambaran tentang bagaimana teknik nanti pelaksanaan tes, dan kami secara umum SLCC mendoakan semoga rekan-rekan honorer tahun 2021 ini berkesempatan ya dan bisa lulus pada tes seleksi PPK yang direncanakan sebagaimana tadi jadwalnya diawali pada bulan Mei, Agustus,
Oktober dan September. Dan mohon maaf kiranya kepada hadirin semua jika dalam pelaksanaan ini kita sedikit terganggu karena beberapa kendala yang tidak bisa kita hindari, karena salah satu kelemahan dari perangkat IT juga tergantung kepada seperti jaringan dan sejenisnya. Harapannya rekan semua hari ini mendapatkan tambahan pengetahuan untuk persiapan masuki tes yang sesungguhnya. Dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua narasumber yang berkenan untuk membagi pengetahuan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga juga menjadi amal jariah untuk teman-teman narasumber supaya ilmu yang sudah dimiliki oleh rekan-rekan narasumber bisa terserap oleh rekan-rekan peserta guru honorer. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paidi. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi Bengkulu kepada Bapak Dr. Haryadi, SPD, MM, MSI. Kami persilakan. Izin Bu MC Desi. Ya Pak. Iya Pak Sep. Sehubungan beliau dalam perjalanan, jadi di mobil gitu ya, jadi agak kurang bagus sinyalnya, jadi mungkin diwakilkan ke Pak Sikum apa? Mungkin langsung ke APKS ya. APKS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru. Hidup. Hidup PGRI. Hidup. Solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. PGRI Bengkulu. Padek Nian. Oke, terima kasih. Yang sama-sama kita hormati para narasumber kita yang hebat, luar biasa. Yang pertama Bapak Dudung Abdul Qadir, MPD, selaku Wasekjen PB PGRI, yang luar biasa tetap setia dari pagi hingga siang hari ini, terus mengikuti acara webinar APKS dan SLCC PGRI Provinsi Bengkulu. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak dari Ketua SLCC, kami turut prihatin atas kejadian terjadinya kecelakaan tadi siang ya Pak Atur. Semoga tidak begitu parah dan semoga baik-baik saja dan kembali sehat kembali. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Febrian yang sebagai narasumber kedua yang akan mempresentasikan terkait dengan aplikasi Si Cerdik yang merupakan sebuah inovasi untuk simulasi berlatih soal-soal untuk menghadapi seleksi P3K. Dan tentunya yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu para guru honorer yang menyimak dan mengikuti acara webinar ini sejak dari pagi pembukaan sampai dengan sesi kedua ini. Semoga Bapak Ibu dapat mendapatkan manfaat yang besar dari aktivitas webinar ini. Kemudian pada kesempatan ini tentunya tak lupa sebagai insan yang beriman, mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan serta kesempatan. Sehingga kita dapat mengikuti aktivitas kegiatan yang dilaksanakan APKS dan SLCC PGRI Provinsi Bengkulu ini. Kemudian juga tak lupa salam dan sholawat kita. Mari selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, tentunya sebelum dilanjutkan panjang lebar,
Terima kasih kepada Ketua Panitia selaku Ketua SLCC yang sudah menyampaikan laporannya. Juga terima kasih atas kesempatan dan saya izinkan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ketua PGRI Provinsi Bengkulu. Yang seyogianya beliau beserta Bapak PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu yang akan menyampaikan ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan tentunya tetap memberikan support dan motivasi untuk kita semua, baik Bapak Ketua PGRI Provinsi, Bapak Dr. Haryadi, SPD MMMSI, maupun juga Bapak PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Eri Yulian Hidayat MPD yang tentunya selalu support dan mendukung kegiatan-kegiatan PGRI seperti ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita sama-sama buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, acara webinar tentang pemanfaatan aplikasi Si Cerdik untuk berlatih dan belajar soal-soal seleksi P3K dengan ini kami nyatakan dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah memberikan sambutan mewakili dari Ketua PGRI dan mewakili PLT Kadisdikbud Provinsi Bengkulu, sekaligus tadi sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Rizwandi MAK. Kepada Bapak kami persilakan. Bagaimana Bapak Rizwandi? Siapa, Bu? Bapak Rizwandi. Belum ada akunnya. Pak Rizwandi nggak ada. Mana Pak Rizwandi tadi? Tadi udah gabung beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta webinar aplikasi Si Cerdik pada siang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allahu akbar la wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala ali wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan inal maut
maghfiratan badal maut wa jannatin minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika fitnatin nisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada siang hari ini kami melaksanakan kegiatan bagi teman-teman kami yang honorer, yaitu webinar aplikasi Si Cerdik. Untuk itu ya Allah, berkailah, rahmatilah acara kami ini. Mudah-mudahan acara yang kami laksanakan pada siang hari ini dapat menjadi manfaat bagi kawan-kawan yang honorer dan kawan-kawan yang nanti akan mengikuti tes P3K. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami banyak sekali dosa kepadamu ya Allah. Untuk itu ampunilah dosa kami, dosa kedua orang kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan temukanlah kami nanti di dalam surgamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi rasulillah jami'in. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian itu tadi pembacaan doa. Semoga doa kita dikabulkan serta membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuki sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yakni webinar pemanfaatan aplikasi untuk belajar dan berlatih soal P3K. Serta sesi tanya jawab, di mana nanti akan langsung dipandu oleh Ibu Milma Yasmi MPD selaku moderator. Kepada Ibu Milma, kami persilakan untuk langsung memandu jalannya webinar ini dan juga sesi tanya jawab. Ya, langsung. Baik, terima kasih Bu Desi Sri Rahayu Eskom atas kesempatannya kepada kami. Mohon izin Bapak dan Ibu semua, saya akan memandu acara webinar hari ini. Saya Milma Yasmi, anggota SLCC Provinsi Bengkulu. Kalau dari tadi saya simak semua pakai pantun. Jadi saya juga ingin berpantun Bapak dan Ibu. Saya sapa dulu ya dengan pantun. Jalan ke pasar membeli kepayang, singgah sebentar di Seluma Kiri. Assalamualaikum, selamat siang untuk peserta webinar PGRI. Rahmat kejar antar ketupat. Jika bahagia, cintanya hangat. Selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Jaga stamina, tetap semangat. Baik, kita akan mulai webinar kita pada hari ini. Sebelum dimulai, ada baiknya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah. Karena hingga siang hari ini, kita masih bisa melaksanakan acara untuk membekali Bapak dan Ibu guru honorer yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Febrian, ASSSI, yang tadinya seyogianya ada dua pembicara, Bapak Aturiman Eskom, tapi beliau mendapat musibah di siang hari tadi, kecelakaan. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Aturiman segera pulih dan dimurahkan rezekinya.
Untuk Bapak Haryadi, Bapak Asep, Bapak Bimas, tim IT, segenap panitia yang bekerja hingga terlaksananya acara ini. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar yang semangat hadir di room siang hari ini. PGRI berbagi dan melayani guru honorer di lingkungan Provinsi Bengkulu. PGRI SLCC Provinsi Bengkulu dan APKS bekerja sama dengan PGRI SLCC dan APKS Provinsi Lampung memberikan layanan webinar gratis pada siang hari ini. Kita akan mengupas secara rinci tentang pemanfaatan aplikasi Si Cerdik. Pemanfaatan aplikasi Si Cerdik untuk belajar dan berlatih soal P3K. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita akan ditemani oleh narasumber yang keren, ya, merupakan teknisi aplikasi Si Cerdik yang berasal dari Lampung. Beliau adalah guru matematika di salah satu sekolah SMA Muhammadiyah Gisting, Bapak Febriana SSSI, yang bertempat tinggal di Tangga Mus, Lampung, berkiprah di PGRI sebagai anggota SLCC Provinsi Bengkulu. Sebelum acara dimulai, izinkan kembali kami mengingatkan pada Bapak dan Ibu semua, ketika materi sedang berlangsung, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon. Demi kelancaran acara kita, kami mohon kerjasamanya. Narasumber, kami akan berikan waktu selama 30 menit. Kemudian setelah diberikan sesi pemateri, kita akan membuka sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan raise hand atau bertanya langsung. Kami akan berikan giliran dan kesempatan kepada Bapak Ibu semua. Namun apabila Bapak dan Ibu tidak mau bertanya langsung, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, mari kita sambut narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Afrian AS SSI. Kepada Bapak Afrian, waktu 30 menit, disilakan. Halo Pak Afrian. Bisa terdengar suara saya, Bu? Siap, bagus Pak. Langsung saja ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua PKS PGRI Bengkulu, atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua SLCC PGRI Bengkulu, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, baik peserta maupun panitia webinar pada kali ini. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat bering salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan syafaat yang kita nanti-nantikan kita dapatkan di yaumil akhir. Sebelum saya menyampaikan materi tentang penggunaan aplikasi Si Cerdik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu. Yang pertama, kami mohon maaf dari Ketua SLCC Lampung. Jadi saya di sini sebagai anggota SLCC Lampung di bagian aplikasi Android. Nah, sedangkan ketua kami Pak Atur Iman saat ini sedang mengalami musibah
Jadi tadi beliau menghubungi ke nomor saya karena ternyata kode untuk masuk ke Zoom itu berganti. Jadi saya menghubungi beliau dan baru dibalas pas beliau ternyata sudah crash gitu ya, sudah kecelakaan. Sama-sama mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat ya, tetap sedia kala kembali. Ya, kalau dilihat mobilnya seharusnya tidak berbentuk lagi gitu ya, tetapi memang Allah masih mengizinkan beliau untuk menemani kita semua nantinya di kemudian hari. Nah, jadi saya mohon maaf sekali kepada seluruh pengurus SLCC Bengkulu apabila dari SLCC Lampung belum maksimal semuanya gitu ya bisa hadir saat ini. Kemudian yang kedua, seharusnya memang di sini beliau Pak Ketua harus menyampaikan terkait pembentukan ya dari SLCC Lampung sendiri. Karena memang kami juga dari Lampung sama seperti mungkin Bengkulu, itu SLCC-nya belum lama terbentuk, dan memang baru kemarin kegiatan pertama kita tryout di Lampung menggunakan aplikasi Si Cerdik yang memang semuanya itu didasarkan pada ide-ide virtual kami gitu ya. Sampai sekarang pun kami belum pernah ketemu tatap muka karena memang situasi dan kondisi sekarang gitu ya. Itu mungkin permohonan maaf kami Bu dari SLCC Lampung. Pesan beliau tadi tolong disampaikan ke seluruh pengurus SLCC dari Bengkulu. Kemudian yang selanjutnya saya akan coba di sini menerangkan tentang penggunaan aplikasi Si Cerdik. Ya. Nampaknya kalau waktu 30 menit itu sudah terlalu lama sih sebenarnya. Jadi kita bisa nanti langsung boleh Bapak Ibu install gitu ya. Boleh Bapak Ibu install tapi nanti gitu ya. Setelah saya paparkan terlebih dahulu apa dan gunanya gimana. Kita akan coba install bareng-bareng dari Google Play Store. Yang akan saya sampaikan, izin share screen ya Bu ya. Siap Bapak, silakan. Oke, di sini saya sudah share screen. Terlihat tidak Bapak Ibu? Lagi proses Bapak. Ya, sudah Pak. Sudah ya? Ya. Oke. Sini judulnya webinar pemanfaatan aplikasi Si Cerdik untuk belajar dan berlatih soal P3K. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang memang nanti berniat ya, ingin melanjutkan ke jenjang ASN ya, sebagai aparatur sipil negara, karena memang saat ini formasi guru itu tidak ada yang CPNS seperti tahun lalu, dialihkan ke P3K. Maka PGRI dan SLCC Lampung, PGRI SLCC Lampung kemarin membuat gebrakan gitu ya. Soal-soal kami dari PB Pusat ya, dari PB Pusat diberikan untuk kemudian dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bentuk aplikasinya ketika kita sudah install di handphone masing-masing. Ya. Nah, aplikasi Si Cerdik ini adalah merupakan aplikasi yang berbasis Android, Bapak Ibu. Hasil karya dari SLCC PGRI Lampung untuk dunia pendidikan, baik untuk tenaga pendidik maupun untuk para pendidik, agar mendapatkan kemudahan akses ke semua segi sumber ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi konsepnya sebenarnya kami luas nanti karena akan ada update terbaru terus. Dan memang perkembangan teknologi semakin lama semakin cepat. Kalau kita tidak ikut perputaran teknologi ini, maka mungkin akan ketinggalan dan tertinggal gitu ya. Kemudian aplikasi Si Cerdik ini kemarin launching pada tanggal 24 Maret 2021 saat peresmian anggota SLCC PGRI Provinsi Lampung. Jadi
usianya juga masih sama gitu ya dengan kami, SLCC Provinsi Lampung. Walau masih dalam tahap pengembangan, aplikasi ini kemarin langsung digunakan dan mendapatkan respon yang baik ya dari peserta tryout P3K yang diselenggarakan oleh PGRI Provinsi Lampung. Kemudian ini menu dalam aplikasi Si Cerdik. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ke icon seperti kita pencet Google Chrome gitu ya kalau di HP, terus kemudian masuk ke dalam ya menunya seperti ini di aplikasi Si Cerdik. Jadi ada tryout, kemudian ada books, ada games, ada about ya. Nah, keempat menu ini yang bisa digunakan baru satu, yaitu yang tryout, karena memang dalam mode perkembangan ke depan, dan layout yang akan kami buat itu memang bukan seperti ini, karena kemarin kita diburu dengan waktu, hanya mungkin sekitar 2 minggu saja gitu ya, harus segera menyelesaikan aplikasi ini. Akhirnya kami diburu waktu dan desainnya pun masih belum terlalu sesuai dengan yang kami harapkan. Ke depan, desain aplikasi Cerdik akan mendapat update-update terbaru. Jadi, lebih user-friendly lah bahasa kerennya kalau sekarang ini. Karena memang lebih menarik bagi orang-orang itu kan aplikasi yang bisa dengan mudah digunakan. Ya. Tinggal sekali ketuk, kita bisa menggunakan. Nah, menu tryout ini nanti berisi soal-soal simulasi dari tes P3K. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ingin tryout ya, ini langsung ke menu tryout. Di menu tryout ini kami berikan kode login gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa login untuk mengikuti simulasi tes P3K ini ya menggunakan aplikasi Si Cerdik. Karena memang kemarin izin dari teman-teman di SLCC Lampung dan PB Pusat soalnya tidak boleh langsung kesebar ya ke semuanya. Nah, hanya orang-orang tertentu yang memang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang telah difasilitasi oleh SLCC Bengkulu, ya nanti bisa melihat ya soal-soal yang ada di dalam aplikasi atau di dalam tryout di Si Cerdik ini nanti. Karena ada kodenya gitu ya. Kemudian di sini ada menu buku. Ini hanya settingan kita gitu ya di awal. Bahwasanya nanti ada menu book ya yang berisi tentang modul-modul pelajaran. Ya, yang modul-modul pelajaran ini nanti dapat diunduh maupun dilihat langsung oleh Bapak Ibu guru yang mungkin membutuhkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, jadi nanti di sini akan kita update ya. Kalau sekarang ini aplikasi Si Cerdik sudah update versi 1.6. Kemarin yang pertama itu 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, sampai sekarang 1.6. Ya, jadi kita update terus. Nanti di sini akan ada buku ya, rencana kami akan ada buku dan modul-modul. Terus kemudian ada menu games. Games di sini bukan games seperti yang sekarang dimainkan mungkin oleh anak-anak gitu ya. Di mana gamenya mungkin tidak ya sedikit sekali lah ya. Sedikit sekali atau bahkan tidak ada segi positifnya atau segi pendidikannya. Nah, kami di sini akan coba nanti memprogram sebuah game yang memang bisa digunakan sebagai hiburan, tetapi juga bisa digunakan sebagai pendidikan gitu ya, untuk mengasah kemampuan kita. Baik itu kita sebagai guru ataupun nanti ada siswa-siswi kita sebagai murid. Kemudian di sini ada menu about ya. Ini tentang pengembang. Nah, di sini juga belum terisi oleh kami. Masih kami rancang. Dan di kemudian hari memang ada 2 menu lagi yang belum kami masukkan di sini. Yang memang rencana kami akan kami diskusikan dulu dalam beberapa hari ke depan ya. Mungkin di bulan puasa ini nanti ketika kita bertemu akan mengembangkan 2 menu lagi gitu ya. Yaitu mungkin karya guru gitu. Di sini ada karya guru dan juga ada link-link terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh guru. Nah, itu yang belum kita
belum ada di sini gitu ya, menunya belum ada di sini. Ini tampilan interface-nya Bapak Ibu ya tadi. Kemudian dalam menu tryout kita akan diminta login menggunakan kode. Di sini ada kodenya. Nanti akan saya berikan di akhir presentasi ini. Kita akan coba Bapak Ibu bisa nanti langsung simulasi juga di sini ya. Akan saya contohkan juga bagaimana cara menggunakannya langsung nanti. Untuk menu tryout aplikasi Cerdik ini masih terdapat satu menu tryout ya. Jadi kami rencananya akan update lagi nanti. Soal-soalnya sudah kami kantongi. Nanti akan ada updatean baru lagi. Jadi menu tryout-nya ada banyak soal yang bisa menjadi pilihan Bapak Ibu guru dalam belajar terkait P3K. Oh ya, di awal tadi memang di menu home tadi itu satu lagi yang belum saya sampaikan tadi adalah AKM ya. Jadi ada tentang asesmen minimum ya, yang sekarang pengganti ujian nasional. Itu memang akan kami masukkan di dalam aplikasi Si Cerdik ini. Kemudian di sini ada rincian-rinciannya. Nah, ada tes kemampuan manajerial 17 soal, tes kompetensi pedagogiknya 18 soal, kemudian tes bakat skolastiknya 15 soal, pengembangan yang akan datang akan diperbarui dengan submenu. Jadi nanti akan kita perbanyak bendahara soalnya di dalamnya, Bapak Ibu. Nah, jika sudah login dan sudah mendapatkan kode login, Bapak Ibu akan langsung masuk dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Tryout P3K PGRI. Kemudian tinggal klik Start Quiz. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu klik Start Quiz. Dia akan masuk ke halaman soal. Nah, soalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada nomor soalnya sebanyak 50 soal. Di situ ada 52 soal karena satu pertanyaan nama ya. Yang kedua alamat ya. Di situ ada pertanyaannya. Jadi dihitung 52 soal ya dalam konnya. Nah, untuk soal ini dapat disetting oleh kami ya, tim pengembang. Jadi soal yang ada di dalam ini disetting oleh tim pengembang dari urutannya gitu ya, mau random atau diacak gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ingin menghafal itu kayaknya sulit gitu ya. Karena akan kita random terus gitu ya. Soalnya itu kita random. Jadi agar kita tidak menghafal tapi kita paham tentang soal tersebut. Ya, kuncinya untuk simulasi kan seperti itu. Kita bukan untuk menghafal soalnya karena mungkin nanti soalnya akan berbeda jauh. Tetapi ada kemungkinan juga sama persis. Tetapi kita harus bukan menghafal ya, tetapi untuk membuat agar kita paham gitu ya. Pertanyaan tersebut maksudnya apa. Di sini memang di dalam menu ini tidak kami sertakan pembahasannya, gitu ya, tidak kami sertakan pembahasannya agar jawabannya Bapak Ibu memang harus mencari gitu ya, mencari sendiri. Pembahasannya ada di hasil akhir yang terkirim ke sistem kami ya. Jadi pembahasan dari aplikasi ini ada di akhir di sistem kami. Misalkan mungkin Bapak Ibu ingin, Pak, kami ingin coba lihat pembahasannya dong gitu ya. Dari soal yang kami kerjakan di aplikasi Si Cerdik. Itu Bapak Ibu bisa langsung nanti WA ke kami gitu ya, atau hubungi kami tim teknis Si Cerdik. Karena hasilnya itu yang megang di database kami gitu ya, di database kami. Kalau untuk hasil nilainya Bapak Ibu langsung tahu, misalkan passing grade-nya 75% gitu ya. Nah, berarti kurang dari 75% Bapak Ibu masih gagal. Sedangkan kalau lebih dari 75% berarti Bapak Ibu sudah berhasil gitu ya. Itu sudah bisa dilihat ya oleh kita nanti. Nah, seperti ini contoh hasil skornya ya, hasil tryout-nya. Misalkan kalau tidak terjawab sama sekali, ya ini kebetulan contoh yang tidak terjawab sama sekali Bapak Ibu. Ya, maaf nilai Anda masih di bawah kriteria minimal.
Jadi kurang dari 75 poin. Nah, itu kita sudah bisa lihat kalau untuk hasil seperti ini. Sedangkan untuk pembahasannya hanya ada di database kami. Ya, jadi ini skornya. Nanti akan bisa Bapak Ibu ulang lagi, kembali ke awal gitu ya, mengerjakan lagi, itu bisa. Nah, semoga dengan adanya aplikasi Si Cerdik ini dapat membantu Bapak Ibu, teman-teman guru honor ya, khususnya, dan masyarakat Bengkulu pada umumnya yang ingin mencoba menjadi P3K agar lebih siap ya dalam menghadapi tes P3K yang sesungguhnya nanti. Jadi memang karena dalam waktu dekat ini adalah P3K, kami fokus untuk membantu ke P3K terlebih dahulu. Nah, untuk bagaimana cara menggunakannya akan saya coba simulasikan sekarang, ya Bapak Ibu. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, kebetulan di laptop saya terinstall emulator ya untuk Android, BlueStack ya. Bapak Ibu juga bisa menginstal emulator Android seperti ini, kalau memang laptopnya mumpuni ya, tidak terlalu berat. Nah, boleh silakan sambil dilihat bagaimana saya menginstal aplikasi Si Cerdik dari Play Store. Kita buka Play Store terlebih dahulu, jadi kalau Bapak Ibu nanti di HP-nya kan ada Play Store ya, Google Play Store. Pasti tidak asing lagi ya. Kita klik saja Google Play Store-nya. Kemudian di sini akan muncul Google Play Store. Nah, Bapak Ibu cari di sini Si Cerdik langsung ya, di atas itu di halaman browse-nya, langsung cari Si Cerdik. Maka dia akan muncul di halaman awal. Nah, di halaman awal seperti ini. Aplikasi Si Cerdik. Oke. Kemudian kalau sudah seperti ini kita klik ya. Yang download memang sudah lebih dari 100 orang. Ya. Kalau nggak salah kemarin sudah lebih dari 200 sekian orang ya. Perhitungan Google Play Store nanti kalau sudah mencapai 500 baru terhitung lagi gitu ya. Kalau sudah sampai 1000 terhitung lagi 10.000 dan seterusnya. Kita tinggal install saja. Untuk aplikasi Si Cerdik yang kami kembangkan, kami upayakan bebas iklan Bapak Ibu. Karena memang kami inginkan Bapak Ibu guru fokus ya untuk simulasi dan tidak fokus terhadap iklan yang ada di dalamnya. Silahkan diinstal ya kalau sudah seperti ini. Kita klik install, maka aplikasi akan menginstal ya. Ukurannya hanya 1,39 mega, Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu berat. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, kalau ingin kembali ke halaman depan lagi, misalkan kita cari ikonnya, nah ada di sini. Ikonnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Bentuknya emoticon dengan alis ke atas dan memegang buku PGRI ya, membaca di sana. Oh, kemudian kita klik saja aplikasi Si Cerdik ini. Nah, sebelum ke sini, ini Si Cerdik ini namanya memang kebetulan waktu itu kami berembuk dan ide itu muncul dari kepala saya sendiri. Kenapa nggak kita pakai nama Si Cerdik aja ya? Si Cerdik, aplikasi cerdas mendidik gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kepanjangannya Si Cerdik itu aplikasi cerdas mendidik. Nah, kalau sudah kita klik saja. Nah, seperti ini. Ini tampilannya tadi ya. Nah, kemudian di sini ada tryout gitu ya. Kemudian ada buku. Nah, kemudian ada games. Kemudian ada about. Nah, kita klik yang tryout Bapak Ibu. Ya, kita touch yang tryout. Nah, kalau di HP yang touchscreen kan kita touch ya. Karena saya simulasinya menggunakan laptop, saya menggunakan mouse. Nah, untuk passwordnya di sini ditulis SLCC Lampung. Saya masukkan ke chat ya Bapak Ibu ya. Untuk passwordnya.
huruf kecil semua, Bapak Ibu. Itu saya masuk ke chart SLCC Lampung ya. Jadi kita klik SLCC Lampung. Kemudian login. Nah, ini upayakan online Bapak Ibu, karena memang ingin melihat hasilnya pembahasan terkirim ke database itu online. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengerjakan offline juga tidak masalah gitu ya. Hanya mungkin hasilnya tidak terkirim ke database kami kalau offline. Jadi kalau pas kita online, itu hasilnya akan terkirim ke database kami. Tapi kalau offline itu tidak. Nah, masalahnya mungkin kalau online banyak beban kuota tidak, Pak? Ini tidak ya. Jadi untuk aplikasi ini tidak terlalu beban kuotanya. Paling makan berapa mega gitu ya. Untuk mengirim hasilnya. Hanya hasil akhirnya aja yang terkirim nanti. Kemudian ini Bapak Ibu klik Start Quiz di sini. Nah, akan dimintai nama di sini. Kita tuliskan Bapak, suaranya tidak terdengar, Bapak. Mohon maaf, tadi nampaknya terpencet ya dari hostnya ya. Suaranya termute ya. Ya, misalkan sini Febrian, kita klik ya, next, kemudian asal sekolahnya, ya. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian klik next. Nah, di sini ada soalnya seperti ini dan ada waktunya berjalan Bapak Ibu. 1 jam ya. Jadi setelah 1 jam kita akan langsung dapat skor. Misalkan ini aplikasi ini sudah muncul seperti ini dan saya tinggalkan masak 1 jam gitu. Maka otomatis nanti skor yang muncul di sini ya, halaman skor. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah mencoba misalkan dikerjakan seperti ini ya. Next, dikerjakan lagi dan seterusnya. Nah, sampai saya coba di sini sampai soal terakhir. Sini ada soal nomor 52. Sekarang seperti ini. Di sini ada klik submit all ya. Submit all. Jadi kalau kita submit, nah seperti ini akan ada pertanyaan apakah benar kita akan mensubmit jawaban tersebut. Nah, kalau sudah yes ya. Nah, ini sending ya. Kalau online kondisinya kita akan sending hasil tryout ini. Nah, kemudian jawaban saya salah semua, maka tidak akan mencapai nilai KKM yang kita inginkan. Kalau jawaban kita benar, sampai bahkan mungkin 100, Bapak Ibu, itu berarti memang kita sudah siap gitu ya untuk tes P3K. Nah, sedangkan ini karena memang simulasi, ya saya hanya ingin menampilkan bagaimana sih program ini berjalan seperti ini. Nah, kalau hasilnya sudah seperti itu, nanti akan saya tampilkan di mana database itu ya. Database kami itu masuknya ke database web, kemudian terkirim ke email kami ya, email Google. Coba akan saya coba cek di sini di email Google kami sudah terkirim atau belum. Sebentar Bapak Ibu, saya coba di sini hasil tryout-nya. Ya, tryout. Nah, di sini sudah masuk. Bahkan ada Bapak, mungkin di sini peserta juga nih. Bapak Riki Saputra ya. Riki Saputra kalau nggak salah di sini. Coba saya share screen dulu untuk emailnya. Nah, seperti ini ya. Bapak Riki Saputra dari SD Negeri 54 Lebong ya. Nah, ini yang hasil saya tadi di sini. Ya, hasil saya tadi di sini. Ini ya, Febrian, Manggis tadi ya. Baru 2 terjawab. Nah, ini di sini ada jawabannya Bapak Ibu ya. Kalau di sini
di email kami ini ada ininya, jawabannya. Nah ini udah masuk semua nih, beberapa guru sudah mencoba sending ya. Banyak yang nggak lulus Bapak Ibu, karena mungkin hanya uji coba saja. Ya, seperti itu mungkin penjelasan dari saya terkait aplikasi si Cerdik. Nanti jika ingin ada pertanyaan, Bapak Ibu, mungkin ada yang bahkan ingin, Pak, gimana sih cara membuatnya? Boleh gitu ya. Nanti akan saya coba utarakan di sini bagaimana cara membuat aplikasi Android seperti itu, bahkan mungkin game-game yang berbasis Android yang bisa kita kita upload ke Google Play Store. Bagaimana jadi developer Play Store? Di sini saya coba tampilkan nanti kalau Bapak Ibu ingin juga yang menghubungi saya gitu ya di sebentar. Ada yang ingin mungkin menghubungi saya di WhatsApp gitu ya, boleh. Kita share ilmu Bapak Ibu, sama-sama belajar. Tidak masalah. Ya, ini biodata saya Bapak Ibu. Jadi saya di sini sebagai guru matematika, ya asalnya di Lampung, Tanggamus, ya Lampung. Domisili sekarang di Tanggamus. Kemudian untuk sekarang ini amanahnya sebagai anggota PGRI SLCC Lampung bagian Android, ya. Desain aplikasi Android itu dengan Android Studio dan Unity. Saya sendiri juga dalam founder ayahib.com, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian di Google Play Store itu ayahib ya. Jadi itu biodata saya. Di sini ada nomor WhatsApp saya, Bapak Ibu kalau memang ingin menghubungi, ada email saya, email Google Unlimited yang digadang-gadang belajar ID itu. Kemudian di sini ada Facebook dan YouTube saya sendiri ya, YouTube pribadi. Oke, terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan waktu kurang lebih hampir 30 menit ya, sudah. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, kita bareng-bareng diskusi, ya sama-sama diskusi. Terima kasih. Untuk pemaparan materi aplikasi Si Cerdik, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Febrian yang telah berbagi ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah syukur Bapak Ibu guru yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita memperoleh ilmu yang sangat berguna buat kita. Dan mudah-mudahan yang ada di room hari ini lulus semua ya, P3K. Amin. Kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Febri. Yang raise hand dulu ya. Nanti kami sebutkan namanya, kemudian silakan mengaktifkan mikrofon. Tolong sebutkan nama lengkap dan asal sekolah Bapak dan Ibu. Baik, di sini Ibu Irliana SPD. Kepada Bu Irliana, kami persilakan. Halo Bu Irliana. Sambil menunggu Bu Irliana, Bapak. Aplikasi ini Bu Ir ya, untuk melatih para guru-guru berlatih menghadapi seleksi P3K di tahun. Maaf, Ibu Irliana, nama akunnya apa Bu? Ibu Irliana. Ibu panggil yang ada di ini Bu. Ini ada siapanya Tria Fasha. Tria. Ibu Tria. Ya Ibu Tria. Ada Ibu Erna Sona nih Bu. Boleh? Ya, ini kan juga buka. Silakan. Silakan Bu Indah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Penjelasan dari aplikasi ini tadi sangat
bagus, sangat mendukung untuk P3K nanti. Tapi yang setelah aku lihat-lihat, andai kata nanti ya, andai kata tadi kan di sesi kedua tadi kan untuk guru TK, ini perkembangan saya dari guru TK, kan nggak ada kotanya kan Bu. Yang saya tanyakan ini, jika nanti ada ada kesempatan bagi kami guru TK mendapatkan P3K, apakah soal-soalnya nanti sama dengan yang sekarang ini? Karena yang saya lihat tadi ini sepertinya untuk SD ke atas gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung jawab atau tampung dulu Pak Pep? Boleh ditampung dulu Bu, 3 Bu. Oke, untuk 3 penanya ya. Ibu Erna Sona ya pertanyaan pertama. Yang kedua Ibu Lili ya. Ibu Lili, silakan Bu. Halo. Ibu Lili siapa ya? Ibu Lili ada 3 ya. Ibu Lil Tria Puca Carulina boleh Pak? Ibu Tria Puca Carulina. Tria Puca. Itu nggak ngaktifin mic-nya Bu. Ini Ibu lihat yang aktifin mic aja Bu. Ada Ulan Suci Fitri. Bu Ulan. Halo Bu. Silahkan diaktifkan mic-nya Bu. Bu Ulan. Halo Ibu Ulan. Silahkan diaktifkan mic-nya Bu. Halo. Silakan. Silakan Bu Ulan. Klik sekali aja ya. Oke. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya sinyalnya bermasalah di sini. Silakan Bu Ulan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Ya Bu, kami mau bertanya. Ini kan udah ada soal-soal di aplikasi Pikirdi dan udah ada ketika udah menjawab soal itu apakah ada penyelesaiannya gitu, pembahasannya, materinya yang dikasih dari soal. Apakah ada dari soal yang tersedia? Pembahasan yang benarnya. Oke, pembahasan soal. Itu saja Bu, terima kasih Bu. Salam Baik, dari SDIT Nurul Pinang. Mohon maaf Ibu Ulan dari SD apa? SD berapa? SDIT Nurul Ilmi Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Nurul Ilmi ya. Mukomuko, wah jauh nih Pak. Terima kasih Bu Ulan ya. Kami tampung dulu pertanyaannya. Yang ketiga, Pak Mas, saya nggak bisa lihat nih yang raise hand, yang aktif mic-nya. Ibu Erna Sona bisa? Erna Sona 1982. Bu Erna sudah Bu. Pak Rozi, ya? Ibu. Pak Rozi ada Bu. Rozi Metalza ya. Silakan Pak Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rozi. Ya, saya dari guru olahraga SD MI Al-Islam yang beralamat di Sumberjaya, Bu. Sumberjaya ya. Ya, Kota Bengkulu. MI Al-Islam, Bu. Oke. Silakan Bapak untuk memberikan pertanyaan. Nah, ini saya bertanyakan kemarin kan di berita yang diutamakan katanya umur yang udah 35 ke atas P3K. Nah, sedangkan kami ini yang masih muda-muda, apa tetap juga diprioritaskan? Apa ini P3K ini khusus untuk orang yang sudah
honor udah lama terus umurnya udah 35 yang ke atas, Bu, yang diprioritaskan. Apa kami yang muda-muda ini tidak diprioritaskan dalam hal tes ini, Bu? Apa sama saja kesempatannya? Baik. Cukup, Nah, itu Bapak? aja, Bu. Cukup, Bu. Itu aja. Terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Bapak Rozi Mitalza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya di siang hari ini. Kita akan minta kepada narasumber kita, Bapak Febrian, waktunya untuk disilakan menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dari Erna Sona, jika nanti guru TK punya kesempatan, apakah soalnya juga sama Bapak? Dari soal latihan yang diberikan di aplikasi Si Cerdik. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Erna tadi ya yang menanyakan. Ya. Ya, untuk tipe-tipe soal ya. Jadi memang saat ini guru TK nampaknya memang belum diberi kesempatan untuk mengikuti P3K ya, kalau nggak salah informasinya. Tapi nanti mungkin ketika akan ada muncul untuk P3K guru TK, di soal kami akan kami update Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Si Cerdik dari jalur resmi, nah, jadi aplikasi itu kan sistemnya ada jalur resmi, ada jalur tidak resmi, Bapak Ibu. Kalau yang jalur tidak resmi kan biasanya dari situs-situs yang bukan dari developer gitu ya. Situs-situs dia memang pembuat, tetapi situsnya tidak diupload ke Google Play Store dengan alasan macam-macam biasanya ya, menyalahi aturan dan seterusnya. Tapi ketika aplikasi Si Cerdik ini sudah masuk dalam sistem Google Play Store, itu artinya sudah lulus uji gitu ya, lulus uji oleh konsol dari Play Store sendiri ya. Kan memang ujian untuk sebuah aplikasi masuk Google Play Store itu perlu banyak penjaringan gitu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah masuk Play Store itu sudah dinyatakan resmi karena sudah bersertifikat Google. Nah, ketika sudah resmi seperti itu Bapak Ibu, ketika nanti kami dari tim P3K dari tim SLCC Lampung update soal P3K-nya gitu ya. Itu akan ada pemberitahuan ketika Bapak Ibu nanti masuk lagi ke Play Store ngelihat update aplikasi apa saja sih gitu ya yang ada di HP kita. Kan kalau kita misalkan punya aplikasi, contoh kecilnya misalkan kalau Bapak Ibu ada semacam aplikasi Shopee atau Tokopedia. Itu ketika kita buka Play Store, aplikasi tersebut minta update. Iya kan Bapak Ibu ya? Jadi aplikasi tersebut minta update. Nah, itulah update tersebut yang akan kita manfaatkan. Jadi ketika nanti ada soal dari TK ya, jenjang TK yang mungkin tidak sama gitu ya kategorinya untuk SD ke atas, itu akan kami update di sana. Jadi langsung ada di Google Play Store. Jadi kalau Bapak Ibu sudah install resmi, kalau browse lagi ke, misalkan ini saya contohkan saja ya, saya contohkan saja biar tidak terlalu bingung. Bagaimana sih kalau ada aplikasi yang update di Google Play Store? Misalkan gini Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Di BlueStack-nya. Oke, misalnya aplikasi Si Cerdik ini tadi sudah saya update dan Bapak Ibu masih pakai yang lama. Di tulisan terinstall gitu ya, atau kalau bahasa Inggrisnya installed ya, kalau bahasa Indonesia biasanya kalau yang menggunakan Android di bahasa Indonesia, di sininya terinstall gitu ya. Nah, kalau sudah terinstall, coba sebentar. Mana tadi? Oh, ini. Si Cerdik. Bentar tadi ini ya. Nah, kalau sudah dalam posisi seperti ini berarti dia tidak ada update. Tapi kalau dia ada update, biasanya minta di sini Bapak Ibu tulisannya update gitu ya. Jadi minta diupdate aplikasinya. Kita klik saja aplikasinya, kemudian tombol biru ini nanti akan berubah jadi tombol update tulisannya. Ya, perbarui gitu ya kalau bahasa Indonesia. Bukan open seperti ini. Jadi kalau di Play Store seperti itu ya sistem untuk mengupdate aplikasinya. Jadi nanti jangan khawatir ketika aplikasi Si Cerdik yang saat ini belum Bapak Ibu belum mencukupi untuk soal yang lain gitu ya, macam TK dan seterusnya. Tapi nanti di yang akan datang itu sudah akan coba kita masukkan untuk soal-soalnya. Ya, kami sudah ada database-nya juga kok untuk soal-soal yang lain. Begitu ya Bapak Ibu, siapa tadi Ibu Erna ya? Kemudian yang kedua tadi Ibu, siapa Bu?
Bu Ulan dari SDIT Nurul Ilmi, apakah ada pembahasannya Pak dari penyelesaian soal yang tersedia di aplikasi Si Cerdik? Saya sampaikan Bu Ulan di awal tadi di presentasi bahwasanya di sini ada pembahasannya. Cuman di sistem aplikasi kita tidak tampilkan pembahasan itu, ya. Nanti mungkin kalau memang banyak permintaan untuk menampilkan pembahasannya, aplikasinya akan kami update ya, biar settingan sistemnya bisa langsung ada pembahasan di dalamnya. Karena apa? Kalau biasanya aplikasi kalau ada pembahasannya langsung, nanti kita jadi menghafal. Memang benar sih, kita jadi menghafal gitu Bapak Ibu. Nah, kita setting tidak ada pembahasannya karena kemarin memang belum luas seperti ini ya. Kami juga tidak menyangka sampai ke Bengkulu juga gitu ya. Kami kemarin fasilitasi terutama di Provinsi Lampung gitu ya. Di Provinsi Lampung kemarin ada 150 orang kalau nggak salah. Itu kami fasilitasi, kami lengkap gitu ya. Terus kemudian hasilnya itu kami share ke email masing-masing gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin pembahasannya, nanti akan kami update di berikutnya. Memang ini sebagai masukan juga buat kami sebagai tim pengembang. Di situ akan kami update untuk input email gitu ya, agar pembahasannya nanti bisa terkirim ke email Bapak Ibu semua. Gitu. Itu rencana kami seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Bu, siapa tadi Bu Ulan ya? Bu Ulan Bapak. Ya benar Bu Ulan. Lanjut Pak, pertanyaan yang ketiga. Ketiga apa tadi Bu? Pak Rozi dari SD Negeri MI Al Islam Sumbar. Apakah P3K ini hanya berlaku untuk umur 35 ke atas? Kayaknya umum nih, pertanyaannya umum ya Pak ya. Pertanyaan umum. Apakah yang muda tidak diprioritaskan? Ya. Jadi mungkin kapasitas saya sendiri untuk menjawab ini bukan kapasitasnya, tetapi akan saya coba bantu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk P3K itu kan sekarang tidak terpatok ya, tidak terpatok umur sekian ya. Karena memang yang kemarin saya sempat informasi update yang terbaru di Info Guru GTK itu semua GTY ya ataupun GTT di sekolah-sekolah negeri gitu ya yang sudah memiliki SK biasanya minimal 2 tahun gitu ya SK-nya. Biasanya minimal 2 tahun itu bisa berhak mengikuti. Cuman memang nanti kita tunggu lagi Bapak Ibu untuk updatean terbarunya. Apakah ada kewajiban harus memiliki UNUP3 juga gitu ya? Kan kita belum sampai ke sana ya, belum sampai ke sana. Yang kita arahkan ini memang guru-guru yang memang sudah yakin dia bisa ikut tes P3K dan ingin simulasi soal-soal P3K gitu. Nah, syarat-syarat yang nanti itu adalah kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kami di PGRI dan SLCC ini hanya sifatnya hanya fasilitator gitu ya. Memfasilitasi Bapak Ibu memang yang ingin ya, yang berminat untuk masuk ke dalam P3K ini gitu. Itu mungkin ya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Pep Brian. Itu juga menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat Bapak. Ada beberapa yang menanyakan tentang umur ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua puas dengan jawaban narasumber kita siang hari ini. Saya kira untuk pemateri kedua sudah siap Bapak. Kalau memang nanti ada pertanyaan terkait Si Cerdik yang belum kita jawab, mohon kesediaannya untuk menjawabnya Bapak ya setelah pembicara kedua. Oke. Baik. Terima kasih. Kami ucapkan kembali kepada Bapak Febrian yang telah memberikan paparan tentang aplikasi Si Cerdik. Mudah-mudahan kita memahami semuanya. Kalau tidak, nanti tenang saja Bapak dan Ibu. Ada nomor WA yang sudah diberikan oleh Bapak Febrian dan beliau siap membantu kita. Ya. Halo Pak Masri, Bu Indah, apa Pak Dudung sudah siap? Sudah Bu, beliau sudah ada dari tadi. Baik. Bapak dan Ibu, kita masuk ke narasumber yang berikutnya, yaitu Bapak Dudung dari PB Pusat. Kepada Bapak Dudung, waktu 30 menit disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya.
Terima kasih Ibu Milma sebagai moderator, Kang Asep, tadi Pak Febri dari PSLCC PGRI Lampung, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat muncul inovasi-inovasi baru di dalam digitalisasi pembelajaran. Ini adalah satu bukti bahwa PGRI bergerak dan terus bergerak untuk melakukan kreativitas, inovasi di dalam digitalisasi pembelajaran. Ini satu bukti, dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah izin saya share screen ya. Nah, izin saya share screen, sudah kelihatan Ibu Milna dan Bapak Ibu hebat dimanapun Anda berada? Sedang proses, Pak. Oke. Nah, satu hal tadi saya sebetulnya ingin berbagi terkait dengan, kalau tadi terkait sistem aplikasi yang disiapkan oleh PGRI Lampung, sebenarnya saya hanya ingin menyampaikan sedikit saja terkait dengan aplikasi yang sedang dibuat oleh PB PGRI, APKS PB PGRI, dan teman-teman PSLCC dari PB PGRI. Kalau tadi teman-teman Lampung begitu ya, mereka menyiapkan bagaimana cara melatih guru-guru untuk mengerjakan soal dan bisa lolos. Nah, kalau kami lebih mungkin sedikit humanis, tapi nanti kita akan sampaikan. Yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, saya ingin pada kesempatan ini memberikan sebuah pandangan terkait bahwa mana saya nggak muncul ada sudah Pak, saya sudah Pak. Terkait dengan tadi saya ingin menyiapkan mental dari Bapak Ibu sekalian. Nah, alhamdulillah tadi saya membuatkan link untuk latihan soal dengan 10 soal. Hasilnya itu Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan hasil aja sebagai bahan renungan buat kita semuanya. Hasilnya itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kurva normal. Nah, yang nilainya 10 itu ada kurang lebih ya 10 orang lah mungkin. Yang nilainya 20 lebih banyak, ada kurang lebih 50 orang dari 768. Yang nilainya kurang lebih 30 ada 100. Yang nilainya 40 kurang lebih ada 180-an. Yang nilainya 50 ada 160-70. Yang nilainya 60 kurang lebih ada 100. Yang nilainya 70 kurang lebih ada 40-an. Yang nilainya 80 kurang lebih ada 11-15 orang. Yang nilainya 90 ada kurang lebih 3 orang. Yang nilainya 4 orang, 90. Yang nilainya 100 kurang lebih ada 3 orang. Saya berjanji tadi, kenapa saya tayangkan ini, artinya Bapak Ibu sudah mulai belajar, walaupun tadi teman-teman dari Lampung sudah membuat aplikasi, ini pun tadi seperti aplikasi tapi hanya di Google Form. Dan alhamdulillah antusias dari teman-teman guru di Lampung luar biasa. Rata-rata hampir 44,8%. Jadi tepuk tangan buat teman-teman guru-guru di Lampung sudah melakukan kegiatan yang saya siapkan untuk bermain Google Form tadi, menjawab pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bocoran. Dan ini baru saya informasikan di PGRI Lampung. Launchingnya nanti insya Allah tanggal 20 PGRI secara lengkap. Kami pun punya aplikasi link yang disiapkan oleh PGRI untuk
bersama-sama belajar dan bersama-sama memotivasi teman-teman guru honor. Kami punya aplikasi namanya Tryout P3K, berkhidmat untuk guru, belajar sepanjang hayat, tagline-nya. Dan alamatnya adalah ini. Tapi nanti belum bisa digunakan, hanya orang-orang tertentu yang sudah mendapatkan passwordnya yang bisa membuka link ini. Tapi nanti akan saya coba tayangkan. Nah, saya ingin kembali membahas terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Febri, bahwa kalau di Lampung belum menjamah TK. Alhamdulillah di aplikasi yang dibuat oleh PBPGRI mulai dari TK. Nanti akan saya tayangkan contoh-contohnya. Kembali saya stop dulu, nanti kita akan kembali ke yang aplikasi, contoh aplikasi. Contoh aplikasi. Nah, ini kami PBPGRI menyiapkan namanya e-learning APKS. Jadi lebih humanis, lebih ada pembahasan. Nanti ketika Bapak Ibu ingin masuk, nanti di sini di kolom ini, di Dudung Abdul Qadir, ini ada kolom login. Ketika Bapak Ibu masuk ke kolom login, ada muncul username sama password. Nanti akan diberikan oleh teman-teman PGRI. Jadi Bapak Ibu nanti daftar, nanti akan kami pandu, daftar ke laman website yang sudah kami siapkan, nanti Bapak Ibu akan dikirim oleh admin username dan password. Nanti Bapak Ibu bisa masuk sendiri, dan setelah itu akan masuk muncul seperti ini supaya tepat. APKS pengurus besar PGRI. Di sini, Bu, ada administrasi, ada regulasi, ada manajerial. Kita menggunakan Moodle. Kalau bahasa ininya mungkin MOOC, Massive Open Online Course. Nah, ketika klik administrasi akan muncul materi. Ibu bisa belajar di sini. Nanti di sini ada kuisis. Ada kuisis. Ini kuisisnya belum disiapkan. Yang sudah disiapkan itu apa ya tadi saya lihat. Jangan ini. Mana ke home lagi. Saya lihat tadi skolastik. Nah, yang sudah disiapkan di sini ada teknis. Saya buka. Klik ini akan muncul materi nanti, kumpulan materi. Bentar ya. Nah, akan muncul kumpulan materi pedagogik. Ada pedagogik SD, ada SMP, ada SMA. Ada PAUD nih. Kalau kita klik yang PAUD, ada modul 1. Nanti di sini setelah modul 1 selesai, ada kuisis, Bu. Ada latihan soal yang dibuat oleh tim, nanti akan nilainya sendiri. Tapi setelah Ibu menyelesaikan berbagai materi, nanti ada tryout-nya di sini di akhir. Nah, ini yang secara singkat yang ingin kami sampaikan dari PBPGRI, walaupun belum lengkap, tapi ini supaya membuat Bapak Ibu penasaran, karena jujur ini belum bisa dikeluarkan, cuma saya ingin membuat Bapak Ibu penasaran dan Bapak Ibu menarik sehingga bisa bergabung nanti di launching yang sudah disiapkan oleh APKS PBPGRI. Nanti di sini pun wawancara, ada wawancara tertulis, ada wawancara langsung. Nah, ketika Bapak Ibu setelah melaksanakan tryout, ada hasil pembahasannya, nanti ada bimbingan di sini, namanya kelas kreator. Nah, nanti dibahas di sini ada bagaimana cara ini di sini, tapi belum lengkap. Mudah-mudahan dalam jangka seminggu kami akan bisa menyempurnakan dan bisa
berkhidmat untuk guru, belajar sepanjang hayat. Jadi mungkin tambahan dari kami, dari PBPGRI seperti itu, dan tadi saya ingin membantu meluruskan bahwa tes P3K ini dilakukan untuk semua yang sudah memenuhi syarat untuk syarat administrasi masuk di P3K. Tadi Prof. Nunu sudah panjang lebar siapa saja yang memenuhi syarat. Tetapi teman-teman yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun, bahkan usianya lebih dari 35 tahun, pemerintah menghargai dengan 15% perolehan poin yang harus dimiliki. Jadi mereka sudah mendapatkan 15% poin yang harus ditempuh. Itu kelebihannya. Kenapa? Karena mereka sudah lebih awal berdedikasi, lebih awal melakukan pergerakan dan melaksanakan proses pembelajaran. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan tadi oleh Pak Febri juga sudah disampaikan. Semua berkesempatan, tetapi yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ada di Perka, Peraturan Kepala BKN nomor 1 nomor 18 tahun 2001 atau nomor 18 tahun 2019. Itu sama penyempurnaannya. Jadi silakan Bapak Ibu berliterasi, membaca. Kalau enggak nanti bergabung dengan aplikasi website yang disiapkan oleh PBPGRI. Insya Allah Bapak Ibu akan belajar berbagai hal yang harus disiapkan. Pertama, kompetisi teknis, skolastik, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Semua dipandu di kaus yang disiapkan secara online oleh PBPGRI. Ada asinkronus, ada sinkronus. Jadi ada pembimbingan, ada pembahasan, dan nanti disampaikan secara tuntas terkait dengan hasil dari proses yang Ibu kerjakan di dalam aplikasi ini. Untuk lebih jelasnya, nanti tunggu tanggal mainnya pada acara launching aplikasi yang disiapkan oleh PBPGRI, bimbingan teknis Tryout P3K, PPPK, berkhidmat untuk guru, belajar sepanjang hayat. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan tambahan. Jadi tadi saya berjanji, tadi saya sudah lihat bahwa yang nilainya 100 dan lebih awal menjawab, siapa ya? Sebentar saya lihat dulu, Mbak. Nanti akan dapat bonus jaket yang tertayang di background saya, jaket APKS PBPGRI atas nama Ibu Cahaya Irawati. Yang nilainya 100, Ibu Cahaya Irawati. Ada 2, tapi beliau lebih awal masuknya. Ibu Cahaya Irawati itu adalah guru SMKN 10 Bengkulu Utara. Mohon Pak Asep dicatat. Saya minta nomor kontaknya, nanti akan saya kirim jaket yang ada di PBPGRI. Mudah-mudahan bisa berkenan dan memotivasi ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Nih, jaketnya seperti ini yang ada di di background saya, Dewan Eksekutif APKS PBPGRI, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, bangga di PGRI. Nah, ini akan saya persembahkan buat Ibu Guru Ibu Guru Cahaya Irawati, guru SMKN 10 Bengkulu Utara. Nilainya 100. Tepuk tangan buat Ibu Guru Cahaya Irawati. Itu termasuk kalau terlalu banyak nanti tinggal daftar ke Pak Asep. Ada 3 orang Pak Asep yang nilainya 100 dan ada 4 orang yang nilainya 90. Jadi harus diapresiasi oleh PGRI Bengkulu nanti. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang lain terus belajar, jangan menyerah, jangan kecil hati, positive thinking. Kalau orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Semua orang pasti bisa kalau kita mau. Kuncinya adalah bagaimana kita mau merebut
apa yang dimiliki orang, apa yang diharapkan orang. Kalau kita tidak mau bisa merebut, saya yakin kemampuan kita, kehebatan kita pasti akan disalib oleh orang lain. Tapi dengan cara-cara yang terpuji, dengan cara-cara yang berkarakter, dengan cara-cara yang elegan. Mudah-mudahan guru-guru Bengkulu, guru-guru yang ada di wilayah Provinsi Bengkulu menjadi guru-guru yang hebat, menjadi guru-guru yang luar biasa, dan menjadi guru-guru yang lolos P3K 100%. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Saya yakin itu yang ingin saya tekankan dan saya sampaikan sekali lagi. Kita bisa bukan karena siapa-siapa. Kita bisa karena pikiran kita. Pikiran kita yang menggerakkan, mindset kita yang menggerakkan, saya yakin apapun akan bisa kita rebut. Kalau di pikiran kita bisa. Tapi kalau pikiran kita sudah ngomong, nggak bisa, saya mah udah tua, ya pasti kita tidak akan bisa. Jadi yang membuat hasil atau tidaknya adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita menunjukkan kita mampu dan bisa, saya yakin Anda sekalian akan menjadi pemenangnya. Terima kasih dan mohon maaf, saya Dudung Abdul Qadir, saya guru, saya PGRI, saya Indonesia, saya bangga di PGRI. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Ada pantun tadi saya udah ngeluarin pantun 3, tapi ini pantunnya pantun buat PGRI Lampung. Gururi dan Bululu beli soto babat dan es duren. PGRI Lampung memang hebat dan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa Pak Dudung. Terima kasih materinya. Bapak dan Ibu, siang hari ini kita tambah semangat dengan mendengarkan paparan materi dari Bapak Dudung Abdul Qadir. Alhamdulillah sesi narasumber yang kedua telah disampaikan. Selamat juga kepada Ibu Cahaya Irawati, guru SMKN 10 PU ya Bengkulu Utara. Nanti dibagi-bagi ya Bu hadiahnya. Nanti hasilnya saya kirim ke Pak Asep. Guru hasilnya sekian, ada 778 yang ikut. Luar biasa. Siang ini Pak 500 lebih. Ya, tadi ikut latihan soal di Google Form itu 768. Bisa jadi sekarang lebih banyak. Ya. Hebat ya Bapak Ibu guru di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan doa kita terkabul, P3K semua ya di tahun ini. Bapak Dudung, ada pertanyaan dari Ibu Evi Rianti di kolom chat. Kita balik ya, kalau tadi kita ambil yang raise hand, sekarang kita lihat yang pertanyaan ada di kolom chat. Assalamualaikum Prof. Dudung, mohon dilengkapi juga dengan contoh soal dan materi untuk kejuruan Pak. Karena Ibu Evi ini merupakan guru kejuruan dan belum bisa memanfaatkan aplikasi guru belajar dan berbagi karena mapel kami belum ada di aplikasi tersebut. Waktu disilakan Pak. Oke, insya Allah di aplikasi yang disiapkan oleh APKS PBPGRI, semua satuan pendidikan, tingkat dan jenjang pendidikan itu akan kita munculkan walaupun mungkin tidak sempurna yang kita harapkan. Tetapi kami akan memfasilitasi itu semua. Dari mulai TK PAUD, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan SMK. Tapi memang kami kesulitan PBPGRI mengambil sumber daya yang di SMK terutama, tetapi terus berupaya menyempurnakan terkait dengan soal-soal yang harus ada di satuan SMA dan SMK. Jadi kami bagi TK PAUD, SDMI, kemudian SMP, Sanawiyah dan Sederajat, kemudian SMA dan SMK. Jadi insya Allah Bu, tinggal tunggu tanggal mainnya, Ibu akan berlatih dari mulai materi, kemudian video paparan, ada di situ semua. Jadi sambil masak Ibu bisa mendengarkan, sambil ngasuh anak, sambil mendidik anak, Ibu bisa mendengarkan aplikasi yang disiapkan oleh PGRI yang mudah-mudahan menyenangkan dan menggembirakan, serta memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam belajar soal materi, soal,
kemudian pembahasan, serta yang paling penting di aplikasi yang kami buat ada paparan materi dan pembahasan. Dan nanti di akhir kita akan ada jadwal seminar untuk bimbingan untuk SD, TK, SMP, SMA. Ada jadwalnya, nanti tinggal diklik. Jadi insya Allah lebih humanis, lebih mudah, dan mudah-mudahan membantu Bapak Ibu mengerjakan dan memahami, mengikuti tes tryout di P3K ini. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sebenarnya di sini di kolom chat ini masih banyak pertanyaan. Cuman tadi pertanyaan Pak Febrian yang masih banyak belum terjawab, Pak. Ini ada satu lagi untuk Bapak kayaknya nih. Dari Bu Hiwa Barak, Bu Eka. Dari Bu Eka, Assalamualaikum, saya mau tanya Pak, apakah untuk SMP ada soal kejuruan? Wah, sama tadi Pak. Sama Pak. SMK. SMK. Oke, SMK mudah-mudahan sudah disebar ada soal kejuruan. Tapi minimal pada pengetahuan tertentu yang sama dengan derajat SMA, serumpun dengan mata pelajaran SMA itu sudah disiapkan. Tinggal kita memperdalam dan mengambil nanti soal-soal khusus untuk rumpun mata pelajaran yang ada di SMK. Itu sedang kami perjuangkan, Bu. Begitu, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Oh, saya tidak bisa melihat siapa yang raise hand ya. Bu Indah bisa bantu, Bu? Ada yang raise hand, Bapak Yusri dari SMKN mana ini? Saya buka langsung ya, Bu. Boleh. Silahkan Pak Yusri. Di-mute, Pak. Diklik sekali aja, Pak, yang gambar. Belum kebuka itu, Pak. Oke. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Pak. Oke, pertanyaannya begini. Kami untuk SMK, itu kan banyak guru-guru itu mengampu pelajaran yang tidak linier. Ya. Kemudian tadi ada sih dijelaskan oleh Dirjen Pusat itu, ada matrik linier nanti untuk beberapa jurusan. Nah, permintaannya bisa nggak PB Pusat, Pengurus Besar RI, membantu kami secepat mungkin memberi matrik linearitas itu. Sehingga dengan tahunya kami misalnya guru sejarah misalnya. Nah, dia liniernya dengan beberapa mapel yang lain misalnya, sehingga sebelum pendaftaran ini kami sudah bisa memilih mapel mana yang harus kami pelajari. Terupun atau linier gitu ya. Linearitasnya. Kata tadi Ibu Profesor Nunu pas siapa tadi ada bilang itu ada matriknya nanti katanya. Ya. Oke, itu aja. Makasih, Pak. Oke, Pak Yusri, saya langsung jawab, Bu Milna ya. Silakan, Bapak. Begini, Pak Yusri, insya Allah kami akan terus komunikasi terkait dengan persoalan ini, karena memang ada kekhususan yang terjadi di SMK gitu ya. Dan ini harus terus PBPGRI berjuang, memberikan advokasi dan memberikan pemahaman kepada Kemendikbud. Terjadi memang di lapangan seperti ini. Dan harus dibuka dan ditarikan solusinya. Mudah-mudahan segera. Dan insya Allah kami pun akan terus berkomunikasi dengan Prof. Nunu, karena ya Prof. Nunu luar biasa care dengan kita, dengan para guru. Ketika ada persoalan apapun, ketika disampaikan kepada PGRI dan kami komunikasi, alhamdulillah selalu dibantu dan selesai. Itulah ciri masyarakat cerdas, bukan how to create a new problem, tapi how to solve the problem. Itu. Makanya saya ke Prof. Nunu selalu acung jempol buat Prof. Kenapa? Karena selalu menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan selalu berkolaborasi, selalu bersinergi, sehingga tidak menjadi korban teman-teman guru yang sudah berjuang lama, guru-guru yang sudah berdedikasi untuk pengabdian dan mengabdi mencerdaskan kehidupan bangsa, karena hal-hal kecil jadi terganggu.
Ini yang kami PGRI tidak harapkan. Mudah-mudahan hal-hal kecil ini tidak terjadi, Anda sekalian bisa lolos seleksi administrasi dan ikut tes, dan terakhir Anda menjadi ASN P3K. Mudah-mudahan kedepannya menjadi ASN PNS. Amin ya robbal alamin. Tinggal tunggu saat indah buat Anda dan giliran Anda. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Pak Yusri. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bu? Kalau di kolom chat ini sudah terwakili Bapak? Ya, oke. Kalau tidak ada, saya jujur minggu-minggu ini sangat padat, sehingga harus ada terus di depan layar laptop. Dan ini Bu Indah sudah ngingetin saya, Bapak siap-siap untuk berangkat dapat tugas dari PPPGRI untuk siap-siap menuju terbang ke Sulawesi Utara, Mbak Indah ya. Mudah-mudahan saya sehat ini. Pada deg-degan. Didoakan semoga Bapak. Amin, amin. Bapak, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi dari SMKN 4 Bengkulu. Oke. Untuk passing grade lulus P3K berapa itu Pak? Kemudian bagaimana seleksi administrasinya? Oke. Sekarang begini saja Bu, memang beredar 75, beredar 85, beredar 65. Anggaplah kita ada di tengah-tengah 75 yang sudah disampaikan oleh aplikasi Cerdik dari Bengkulu, dari Lampung. Kita persiapkan minimal bisa mencapai 75. Walaupun nanti grade-nya adalah 65. Tapi kita melihat mengambil supaya kita belajar lebih dari target. Jadi sekarang kuncinya siapkan mental Ibu dengan cara belajar, bukan menghafal tadi kata Mas Febri, Kang Febri atau Pak Febri, tapi belajar, memahami, kemudian menganalisa sehingga Bapak Ibu mengerti. Kalau mengerti cara apapun terkait dengan soal dan seterusnya itu akan bisa dan mudah dilaksanakan. Apalagi Bapak Ibu sekalian, saya mewanti-wanti, coba baca terkait bagaimana Bapak Ibu mengembangkan tes skolastik. Ini yang agak sulit untuk kita dimengerti. Saya tadinya ingin paparan panjang tes terkait dengan skolastik, dari mulai bagaimana mengembangkannya, bagaimana kita memelihara supaya tetap kita belajar skolastik. Tapi kuncinya apa? Menurut kurikulum 2013 itu begini, Bapak Ibu sekalian. Belajar itu adalah bagaimana Bapak Ibu menemukan fakta, berbagai fakta, pengetahuan faktual. Berawal dari Bapak Ibu banyak menemukan fakta, Bapak Ibu akan menemukan konsep. Orang-orang matematika dan orang-orang IPA itu mengerti betul terkait sistematika filosofi ini. Jadi yang pertama, bagaimana Ibu belajar saat Ibu belajar melihat dan menemukan fakta. Kumpulan fakta itu akan menjadi konsep. Ini yang saya selalu sampaikan. Konsep akan menjadi prinsip dan generalisasi. Jadi pengetahuan fakta, kumpulan fakta akan menjadikan konsep. Konsep itu jadilah menjadi generalisasi atau prinsip. Dari prinsip akan menemukan pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural akan menemukan metakognisi. Contoh, saya sampaikan ini, saya tidak menyebutkan, ini adalah gelas. Coba Bapak Ibu lihat, dari apa yang saya munculkan di layar, fakta apa yang Bapak Ibu lihat? Fakta. Berbagai tulisan fakta akan muncul. Contoh, benda yang terbuat dari kaca ya, ini kaca ya. Kemudian memiliki pegangan. Kemudian tempat untuk simpan air dan tempat untuk minum. Nah, itu fakta-fakta yang dilihat oleh Bapak. Warnanya apa? Putih. Itu fakta. Nah, kumpulan fakta membentuk, ini adalah gelas. Jadi pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, baru nyambung nanti ke pengetahuan prinsip atau generalisasi. Gelas adalah
Benda yang terbuat dari kaca memiliki, ada ini karena kebetulan memiliki pegangan, cangkir ya, cangkir, gelas cangkir, memiliki pegangan, warnanya putih, tempat air, bisa digunakan untuk minum. Itu pengetahuan prinsip. Waktu umpulan fakta konsep, konsep menjadi prinsip, prinsip menjadi prosedural, pengetahuan prosedural. Pengetahuan proseduralnya apa? Bagaimana cara membuat gelas. Bagaimana cara menggunakan gelas, prosedural. Kemudian metakognisinya apa? Orang nggak berpikir, tapi ada anak atau guru yang berpikir. Dari gelas ini bisa menghasilkan uang. Mereka sudah berpikir bisnis atau apa dalam bahasa istilah kerennya adalah kewirausahaan. Mereka sudah berpikir bagaimana gelas ini bisa menghasilkan uang. Ada yang menjual gelas, ada yang mengkreditkan gelas dan seterusnya. Inilah yang harus dibiasakan sehingga nalar Bapak Ibu, skolastik Bapak Ibu, baik literasi membaca dan numerasinya itu hebat. Nah, saya pikir itu. Apalagi nanti masuk ke sosiokultural. Ada. Silakan Bapak Ibu baca saja. Nanti paparan saya akan saya share ke Pak Asep. Dan silakan untuk Bapak Ibu baca sebagai bahan pengetahuan. Atau nanti Bapak Ibu lihat di webnya PPTGRI terkait dengan tryout P3K berkhidmat untuk guru belajar sepanjang hayat. Saya pikir itu, Bu. Ini penjelasan tambahan. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak. Tapi waktunya sudah menunjukkan pukul 15.20 menit. Saya pikir acara kita sudah menginjak ke terakhir. Namun sebelum terakhir, tadi terima kasih Bapak Dudung sudah memberikan statementnya. Saya minta ke Pak Febrian untuk berkenan memberikan statement terakhir. Halo Pak Febrian. Pak Oh, ternyata Pak Febrian tidak mendengar suara kita. Baik Bapak dan Ibu, kami mohon maaf untuk pertanyaan tidak semua bisa kami jawab pada kesempatan kali ini karena terkait waktu dan kita sudah mendekati sesi penutup. Namun sebelumnya saya selaku moderator, saya mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan selama membimbing diskusi pada webinar PGRI siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, terima kasih masih tetap semangat hingga di akhir acara. Terima kasih kepada dua narasumber, Bapak Dudung dan Bapak Febrian, yang telah berbagi banyak ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kembali kami doakan semoga malaikat ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di room ini lulus P3K di tahun ini gitu ya. Baik, webinar kita tentang pemanfaatan aplikasi Si Cerdik untuk belajar dan berlatih soal P3K. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon kami kembalikan kepada Bu Desi. Bu Desi, silakan Bu. Baik, sungguh luar biasa. Terima kasih untuk kedua narasumber kita dan moderator pada hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya materi kita pada hari ini, maka tibalah kita di penghujung acara. Terakhir adalah penutup. Acara akan ditutup langsung oleh Ketua SLCC
PGRI Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Paidi MTPD. Kepada Bapak Paidi kami persilakan. Pak Paidi. Ya nggak bisa. Ya, udah barusan terbuka. Silakan Ya. Pak Paidi. Iya. Terima kasih Bu Desi. Yang kami hormati Bapak narasumber yang cukup luar biasa hari ini, Pak Dudung. Terima kasih Pak Dudung. Ilmunya luar biasa ini untuk teman-teman kami di Bengkulu. Sami-sami Pak, atur nuhun. Iya, sama Pak Udin, terima kasih Lampung, sukses selalu. Semoga rekan kita Pak Atur segera sehat kembali. Oh iya, amin, amin. Pak Atur sehat. Amin ya. Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru honorer se-Provinsi Bengkulu, hari ini adalah hari yang luar biasa menurut saya. Kita mendapatkan materi dari dua narasumber yang luar biasa sekali, menginspirasi sekali. Mudah-mudahan apa yang beliau-beliau sampaikan ini bisa menjadi rambu-rambu bagaimana nanti ke depan kalau rekan-rekan guru honorer melaksanakan tes PPK. Harapannya kami berharap semua rekan-rekan juga bisa lulus dengan hasil yang maksimal. Dan terkhusus untuk para narasumber, atas nama seluruh tim dari SLCC dan pengurus, mengucapkan ribuan terima kasih Pak Dudung, Pak Adin. Ya, semoga apa yang Bapak berdua berikan ini bisa menjadi amal jariah untuk Bapak berdua nantinya. Amin. Dan karena waktu juga sudah semakin sore, maka untuk mengakhiri BIMTEK sosialisasi terkait pelaksanaan tes ASN pola PPPK ini, maka saya mewakili seluruh rekan-rekan pengurus PGRI sekali lagi mengucapkan maaf kalau ada yang salah dan terima kasih atas partisipasinya. Maka untuk hari ini marilah sama-sama kita ucapkan lapas alhamdulillahirobbilalamin. Dan akhirnya saya mewakili rekan-rekan sekalian sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih terkhusus Pak Dudung, Pak Udin. Kiranya jangan pernah bosan kalau suatu saat nanti kami berharap Bapak berdua bisa menjadi narasumber kembali. Ya, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paidi. Kami mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absen, sudah ada di kolom chat. Dengan telah ditutupnya acara oleh Ketua SLCC PGRI Provinsi Bengkulu, itu juga menandai bahwa acara kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon undur diri dan sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Rezi, makasih ya. Bu Mirma. Ya, Pak. Ya, teman-teman sekalian. Ya, saya izin live dulu ya. Ya Pak, lanjut ya, mengendarainya. Kebetulan masih dalam perjalanan. Pak Dudung, mohon izin. Sami-sami Pak, hati-hati Pak. Ya, makasih. Dan guru-guru silakan nanti ikut bergabung di launching tryout P3K yang diselenggarakan oleh APKS PBPGRI. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 20 April ini. Jadi sambil ngabuburit kita belajar kembali. Terima kasih. Salam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya izin lab. Silakan. Silakan. Bu Indah. Terima kasih Pak Dudung, Bapak Ibu pengurus APKS Lampung dan Bengkulu, Bapak Ibu guru di Lampung dan Bengkulu. Apa ada yang mau disampaikan Pak Asep? Pak Asep nggak ada kayaknya. Kalau tidak ada izin kami akan end Zoom meetingnya. Apakah boleh? Boleh, silakan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Salam sehat, salam sukses sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Menteri. Boleh, Liz, Bapak Ibu, silakan.